silahkan memperkenalkan diri satu-satu. Oh, salah ya. Baik, perkenalkan nama saya dulu ya, Siska Yustina. Agensi saya Sang Syariah Naur Asfar dari Denpasar. Insya Allah tahun ini mau berpindah ke Sidoarjo doanya. Nah, kalau untuk pertanyaannya Mbak Dian, kapan mulai, itu dari insya Allah 2009. Iya, jadi berapa lama ya? Berapa tahun ya? Coba dihitung umurnya ya. Iya, 2009. Karena dulu saya seorang karyawan bank. Nah, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya itu pengen hijrah. Karena kan kalau bank dibagikan kredit kan, nah, tunjukkan saya supaya saya bisa membantu banyak orang. Nah, awalnya tidak mengerti karena zaman itu kan belum ada yang murni syariah ya. Terus saya masih berkelana, 2014 saya gabung di Sanggar Syariah. Jadi dari awal syariah distribusi didirikan gitu. Jadi sudah 9 tahun ya sekarang. Dan perasaannya alhamdulillah hari ini saya punya undangan Pak Saiful. Perasaannya dari Sidoarjo, beliau dari lembaga zakat juga. Perasaannya di sini saya menjadi grow mindset Pak. Jadi yang dulunya saya fix mindset, saya seorang karyawan, bisa nggak saya berbisnis? Ternyata bisa. Itu kan soal mindset, mau nggak teman-teman itu berubah? Berubah itu bukan dari orang lain, berubah dari diri sendiri. Jadi yang apa saya dapat di sini adalah saya dibimbing oleh Sanggar selama 9 tahun bersama coaching-coaching yang hebat, saya menjadi grow mindset gitu Mbak. Itu yang saya rasakan. Apalagi Bu? Selain itu kan pelatihan-pelatihannya yang luar biasa. Dan yang paling tidak ditemukan di tempat lain, saya dulunya tidak berhijab. Maaf, saya penganut musik rock ya. Jadi saya tuh sobek-sobek celananya semua. Sampai sekarang ya Bu ya? Dibuang sama Abi. Jadi maksud saya artinya kalau bisnis kita itu tidak hanya berguna buat dunia kita, tapi sampai akhirat, ambil itu. Karena dunia itu sementara, akhirat selamanya. Dan bagi karyawan, ibu rumah tangga, saya dulu juga ibu rumah tangga plus karyawan, itu bisa banget untuk menjalani bisnis ini. Gitu. Artinya punya kebebasan waktu. Ibadah jadi lebih enak, sholat 5 waktu bisa on time. Kalau dulu jadi karyawan kan nggak bisa. Kalau untuk urusan dunia itu gampang bagian, pasti Allah itu akan jamin. Karena ada rezeki yang memang sudah dijamin. Tapi bagaimana kita yang selamanya hidup di akhirat itu, ada nggak komunitas perusahaan yang memang membimbing kita ke sana? Nggak semua ada. Jadi kalau cuma berbisnis dapatnya dunia, tinggalkan. Pekerjaan cuma dapatnya dunia, tinggalkan. Jadi ini ya, jadi Itu. dunia juga dapat, kemudian Betul. akhirat juga dapat. Betul. Dengan di sini tuh saya kejarnya akhirat aja. Saya kerjanya setiap hari itu memperbaiki diri Mbak Dia, sampai saya mendapatkan program sama Mbak Ulan tuh main program itu dari sana. Misalnya saya belajar grow mindset, bagaimana menciptakan diri kita itu selalu bersyukur kepada Allah, bersyukur dan bersyukur itu, dan itu tidak dimiliki. Saya dulu di perusahaan sebenarnya nggak ada. Jadi training-training di sini itu juga membuat kita menjadi manusia yang lebih baik dunia akhirat, itu paling penting. Jadi kalau cuma dunia nggak usah, gampang tinggalin itu, nggak penting. Walaupun kita hidup di dunia, tapi kalau kita pikirnya akhirat, di sini tuh dunianya itu timbal seperti tadi, dapat komisi, dapat umroh, saya jalan-jalan ke luar negeri itu bonus. Jalan-jalan ke luar negeri ini sudah kemana aja? Iya, ke Amerika. Itu saya sendiri, saya terus umroh dari saya pribadi. Terus kalau dari sana itu ke Vietnam, ke Hong Kong, ke Singapura, itu yang sudah didapatnya. Kalau keliling luar negeri itu nggak perlu pakai duit. Jadi kalau kita di asuransi itu benar-benar kalau kita mau berprestasi, kita mau aja jalan ya, gitu. Di luar negeri itu gratis, bahkan dikasih uang saku ya. Kasih uang saku, bahkan saat di kamar itu sering dikasih sultas, kadang dikasih duit, kasih hadiah-hadiah. Itu bonus semua, itu karena prestasi. Tapi yang paling penting bagaimana mencetak orang itu menjadi manusia yang baru. Itu tidak ditemukan. Maaf ya, saya perusahaan sebelumnya nggak punya itu. Makanya saya tinggalkan karena cuma dapatnya dunia, capek. Itu bagian. Ya
dari ibu-ibu sama bapak-bapak yang ada di sini? Ada nggak yang pengen bertanya? Oh, kiat-kiatnya apa sih? Ya tanya kenapa saya gemuk gitu kan? Kalau bisa lain, ya karena banyak makan. Jadi gitu. Ada yang mau nanya nggak? Oke. Ya silakan Bu. Jangan banyak-banyak ya Bu, satu pertanyaan sekali. Monggo. Ya, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya Kusudis dari Oh, Adi, mantan pacar saya. Ya, ya saya istrinya dia Bu, yang tiap hari marahin. saya nggak tahu beliaunya tahu nama saya dari mana, saya juga nggak tahu. Saya sebenarnya nggak suka sama asuransi. Makanya tadi terakhir saya WA itu ini asuransi ya. Terus saya sebenarnya sudah nggak mau berangkat. Baik. Kan saya sudah keyakinan saya ya asuransi itu ini ya. Saya asuransi adalah bergantung sama Allah saja. Betul. Tapi setelah saya lihat apa ibu seperti begini, jadi saya agak pingin ini aja, pingin mencoba. Awalnya dulu seperti apa kok bisa hijrah istilahnya ya, hijrah. Terus untuk kan kalau saya terus saya juga berhati-hati untuk uang itu nanti yang saya dapat itu kan mereka yang ikut asuransi kan tiap bulan bayar ya. Nah, saya istilah temu itu duit itu menurut jenengan itu halal apa haram? Baik Bu. Terima kasih ya Bu pertanyaannya. Pertanyaannya profesor. Terima kasih. Jadi agak ini ya Bu, menjelaskan dulu. Kenapa saya bisa ke sini, karena satu sudah syariah. Tadi dijelaskan ada Dewan Pengawas Syariah. Kalau syariah itu ada prinsip namanya maghrib, maisir, goror, riba. Itu tidak boleh. Maisir itu judi, goror itu tidak jelas, riba itu ya tahu kan Bu, seperti konvensional bank itu saya lihat dulu. Saya kesini pun juga setelah istiqoroh 3 bulan Bu, nggak asal memutuskan karena saya sudah di bank offline. Nah, ketika saya memutuskan dan Allah yang pilihkan, saya jalan dan akhirnya sampai 9 tahun nggak kemana-mana ya, terus mengembangkan diri di sini gitu Bu. Nah, terkait tadi produk yang Ibu bilang orang bayar, pertanyaannya kalau wakaf itu dibawa mati apa dibawa hidup? Bawa mati. Dan kalau kita bayar wakaf untuk kita mati, sedekah namanya Bu. Kita tuh selalu tolong menolong di dalam asuransi syariah. Saya sakit, Ibu yang tolong saya. Ibu sakit, gantian Ibu saya tolong. Sistemnya seperti itu. Apanya itu dilarang dalam agama? Pertama, wakaf. Ini kan untuk wakaf, tadi punya wakaf. Iya, untuk wakaf. Untuk asuransi kesehatan Bisa Bu, ada. Jadi macam-macam ya Bu. Jadi itu kan hanya fitur. Orang nggak punya kesehatan, kasih kesehatan. Tapi yang saya ajak, terutama di tim kami, itu selalu gerakan wakaf berjamaah. Makanya saya ngundang Pak Syaiful, tim saya juga dari Al-Azhar semua. Itu tim-tim penggerak wakaf dan waris Islam. Karena apa? Tahu nggak Bu, di waris Islam kalau istri itu dapat 1/8, tahu kan? Nah, bagaimana melengkapi warisan itu kalau suami nggak ada? Ya dari polis syariah, kita tolong orang itu. Nah, kalau orang sudah niat sedekah, masa sedekah dihitung-hitung balik duitnya? Ya Bu ya, contoh Ibu bisa berwakaf 500 juta, baru bayar 1 tahun, Ibu tutup usia. 500 juta dikeluarkan nggak sama syariah? Dikeluarkan dari mana? Dari dana tabaruk. Ya tadi tolong menolong tadi ya Bu, dananya dimasukkan di situ. Sehingga apa? Ketika orang itu niat wakaf saat hidup Ibu tanda tangan di wakaf, sudah Bu. Saya meninggal diberikan kepada Ibu, misalnya kemana? Di sini ada LMI itu, lembaga apa Pak Saiful? Nah, itu lembaga zakat juga. Dia punya proyek wakaf, bisa Al-Azhar, mana BWI, BWA. Nah, pertanyaan saya, ada nggak yang mengharamkan tentang wakaf dan waris Islam? saya tadi tidak tahu kalau ternyata wakaf aja. Ya, fokuskan ke wakaf Bu. Jadi tidak usah jual kesehatan. Maka di tim kita, khususnya tim ABI itu jualannya adalah 3W, wanita waris wakaf, itu aja. Jadi orang bersedekah kan nggak berada balik ya Bu. Kalau ya orang beda-beda marketnya. Kalau saya memang fokusnya dari dulu itu dan tidak pernah berubah gitu sih Bu. Dan insya Allah kalau niat kita ya Bu, sekarang
loh, syariah itu seperti apa sih kata Ustaz Abdul Somad? Seperti bayi lahir yang cacat, nggak punya tangan misalnya, matanya buta. Apa terus harus dibunuh? Pertanyaannya, ya enggak dong. Dibawa ke rumah sakit, disembuhkan pelan-pelan, itulah kondisi syariah. Pilih mana, syariah atau konvensional syariah? Nah kalau kita sebagai umat muslim aja nggak mau memperjuangkan syariah, terus apa mana? Jangan ada keraguan di sini karena syariah itu adalah dari Allah. Seperti saya tanya ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari salam. Salam, habis itu timbul rahmat Allah, betul ya? Timbul berkah. Saya merasanya di sini itu, apa yang saya dapat itu berkah. Cici akeh berkah, akeh dapat berkah yo akeh, bu, betul ya? Jadi ini yang saya cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata itu salam dulu, rahmat baru berkah. Saya merasa yang saya lakukan selama itu mendapatkan berkah dari Allah. Karena semakin berkah itu apa? Nikmatnya ditambah, bu, betul ya? Itu. Masa di sini masih ragu sih? Sementara ditawarin multi level di luar yang harus modal sekian percaya, padahal nggak jelas gorornya, masyirnya, ribanya, gitu atau peraturan itu sih. Jadi kalau ada yang masih ragu di sini, saya yakinkan ini selamanya bagaimana? Saya berani bertaruh. Kalau muslim harus berani itu, ya bu ya. Oke bu, terima kasih sebagian. Saya belajar 9 tahun. Ternyata rezeki itu nggak dia level paling tinggi. Ini bagi yang belum tahu, ada urutan ke-8 dan ke-9. Saya nggak bahas yang 1 sampai 7. Ternyata urutan ke-8 itu adalah rezeki ketika bersyukur. Ya Allah, aku bersyukur hari ini diundang oleh syariah. Makanya setiap diundang tuh peluang datang hadir. Jangan berpikir jelek dulu. Allah sesuai prasangka hambanya. Itu yang pertama, rezeki karena bersyukur. Makanya ketika bersyukur berlipat. Yang kedua, rezeki yang urutan tertinggi itu ternyata rezeki tidak usah diminta. Rezeki yang usah diminta. Kedua, rezeki yang nggak usah diupayakan, nggak perlu. Door to door misalnya ibu ya, apa itu rezeki karena istighfar. Masya Allah kan, Allah menjamin kayak begitu. Kita masih ragu dengan rezeki Allah, masih menduakan Allah. Nah, kalau ibu mau masuk komunitas baik, datang ke sana syariah, gabung dengan tim Abi dan yang lainnya di sini, gabung ke tim masing-masing yang berbeda, pasti berkah, insya Allah. Baik, terima kasih.